semuanya, selamat datang di video pembelajaran dari kami, kelompok 2. Di sini kami akan mengajak kalian untuk mengenal salah satu materi penting dalam sistem operasi, yaitu algoritma penjadwalan proses, khususnya Shortest Job First atau biasa disingkat SJF. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya sebuah komputer memilih program mana yang harus dijalankan lebih dulu? Ternyata ada algoritma khusus yang bekerja di balik layar untuk mengatur proses-proses ini supaya berjalan dengan rapih dan efisien. Dan salah satunya adalah algoritma SJF. Materi ini nggak cuma penting buat dipahami dalam perkuliahan, tapi juga diterapkan dalam dunia kerja loh. Apalagi buat kalian yang tertarik menjadi programmer, sistem analis, atau pengembang software. Nah, biar lebih kebayang, coba bayangkan, CPU itu seperti loket layanan dengan antrean proses yang punya durasi berbeda-beda. Nah, algoritma SJF ini akan memilih proses yang punya waktu pengerjaan paling singkat untuk diproses lebih dulu. Di layar, kalian bisa lihat ilustrasi sederhananya. Proses dengan durasi paling pendek akan diprioritaskan. Jadi, udah kebayang SJF itu seperti apa? Setelah kalian tahu gambaran awalnya, sekarang mari kita pahami dulu apa sih sebenarnya algoritma Shortest Job First ini. Jadi, algoritma SJF atau Shortest Job First adalah salah satu algoritma penjadwalan proses yang bersifat non-preemptive. Artinya, sekali sebuah proses sudah dipilih untuk dijalankan oleh CPU, maka proses itu akan berjalan terus sampai selesai tanpa bisa dipotong di tengah. Nah, proses yang dipilih ini berdasarkan pada estimasi waktu CPU burst yang paling pendek. Semakin singkat waktu yang dibutuhkan sebuah proses, semakin cepat pula proses itu akan diprioritaskan untuk dieksekusi. Biar kalian gak bingung, yuk kenalan juga dengan beberapa istilah kunci yang sering muncul saat bahasan algoritma ini. Pertama, ada yang namanya burst time. Ini adalah waktu yang digunakan oleh sebuah proses untuk menyelesaikan eksekusi di CPU tanpa gangguan. Lalu ada waiting queue, yaitu antrean proses yang masih menunggu giliran untuk dieksekusi oleh CPU. Berikutnya ada istilah CPU burst atau periode ketika suatu proses sedang aktif menggunakan CPU untuk menghitung atau mengolah data. Dan yang terakhir ada ready queue, yaitu daftar antrean proses yang sudah siap jalan, tinggal nunggu giliran untuk dialokasikan ke CPU. Nah, biar lebih gampang membayangkannya, coba kita analogikan ke kehidupan sehari-hari. Misalnya saat kalian sedang di kasir supermarket. Kalau kasir memilih untuk melayani pelanggan yang belanjaannya paling sedikit terlebih dahulu, itu prinsip dari SJF dalam kehidupan sehari-hari. Semakin sedikit, semakin duluan. Atau contoh lain di tempat cukur rambut. Biasanya pelanggan yang modal potongannya simple dan cepat akan didahulukan dibandingkan pelanggan yang potongan rambutnya lebih rumit. Ini juga menggambarkan cara kerja algoritma SJF. Kalian bisa lihat di layar sekarang. Ada diagram alur proses dengan waktu burst yang berbeda. Digambarkan dengan ukuran atau warna yang berbeda juga. Proses dengan burst time paling pendek akan diarahkan ke CPU lebih dulu, bukan berdasarkan siapa yang datang duluan. Jadi, prinsip dasar simpelnya yaitu SJF selalu memilih proses dengan estimasi waktu eksekusi terpendek. Kenapa? Karena tujuannya adalah meminimalkan waktu tunggu rata-rata semua proses supaya sistem bisa bekerja lebih efisien. Nah, selain bentuk dasarnya tadi, algoritma Shortest Job First juga punya dua variasi, yaitu non-preemptive dan preemptive. Penting banget buat kalian tahu perbedaannya, karena ini akan menentukan kapan sebuah proses bisa dihentikan atau diteruskan oleh CPU. Pertama, kita bahas dulu SJF non-preemptive. Di versi ini, ketika sebuah proses sudah dipilih dan mulai dieksekusi oleh CPU, proses itu akan terus berjalan sampai selesai, meskipun di tengah jalan muncul proses baru dengan waktu eksekusi yang lebih pendek. Proses yang sedang berjalan tidak akan diberhentikan. Kalau dianalogikan, ini seperti kasir di supermarket yang tetap melayani satu pelanggan sampai selesai, walaupun tiba-tiba ada pelanggan lain datang dengan barang belanjaan yang lebih sedikit. Intinya, siapa yang sudah dilayani akan diselesaikan terlebih dahulu.
Lalu yang kedua ada SJF preemptive atau sering disebut dengan shortest remaining time first atau SRTF. Nah, kalau algoritma ini sifatnya lebih fleksibel. Proses yang sedang berjalan bisa dihentikan kapan saja jika ada proses baru yang datang dengan sisa waktu eksekusi lebih pendek. Jadi CPU akan langsung beralih ke proses yang lebih singkat untuk dikerjakan terlebih dahulu. Bayangin aja di situasi kasir tadi, saat kasir lagi melayani pelanggan dengan barang yang banyak, tiba-tiba datang pelanggan lain yang cuma bawa 1 atau 2 barang. Nah, si kasir ini menghentikan pelayanan pelanggan pertama dan mendahulukan yang barangnya lebih sedikit. Itulah prinsip JSJF dengan versi preemptif ini. Jadi perbedaan utamanya ada di fleksibilitas pergantian proses. Kalau non-preemptif, proses yang sudah dipilih tidak akan diganggu sampai selesai, sedangkan di preemptif atau SRTF, proses bisa digantikan di tengah jalan kalau ada proses baru yang lebih singkat. Oke, kali ini kita akan membahas simulasi nyata dari algoritma shortest job first atau SJF non-preemptive. Kita akan lihat bagaimana proses dieksekusi oleh CPU berdasarkan waktu tiba dan durasi eksekusinya. Di sini kita mempunyai 5 proses dengan informasinya seperti berikut. Ada proses yang dilambangkan oleh P, ada arrival time, dan burst time. Proses datang dari waktu yang berbeda dan tiap prosesnya punya durasi eksekusi atau burst time-nya masing-masing. Di sini ada 5 proses ya. Langsung aja kita ke simulasi langkah demi langkahnya. Yang pertama itu ada T0. Hanya P1 yang tersedia. Jadi P1 langsung dieksekusi walaupun durasinya panjang. Selanjutnya ada T6. P1 selesai, sekarang ada P2, P3 dan P4 dan P5, maaf. Di antara mereka, P4 punya burst time yang paling pendek, yaitu 3. Lalu, selanjutnya ada T9 atau P4 selesai, proses tersisanya adalah P2, P3, dan P5. Nah, di sini P5 yang punya burst time-nya 4, jadi P5 selanjutnya. Lalu ada T13, P5 selesai, tersisa P2 dan P3. Selanjutnya adalah P3, burst time-nya adalah 7, lebih kecil dari P2, maka P3 dieksekusi. Dan ada T20, P3 selesai, terakhir P2 dieksekusi hingga T28. Selanjutnya kita akan bahas performanya atau turnaround time atau THT. THT P1 adalah 6, P2 27, P3 18, P4 6, dan P5 adalah 9. Jadi rata-rata THT-nya adalah 13,2. Nah, ada lagi waiting time atau WT. WT P1 adalah 0, P2 20, P3 13, P4 3, dan P5 adalah 5. Jadi rata-rata WT-nya adalah 8,2. Nah, diinterpretasi hasilnya, P2 datang lebih awal tapi harus menunggu paling lama karena burst time-nya paling panjang. Nah, SJF mengutamakan proses dengan burst time pendek. Hasilnya rata-rata waktu tunggu lebih kecil dibanding FCFS. Untuk inside performanya, SJF bisa mengurangi waktu tunggu rata-rata sekitar 20% dibanding FCFS. Namun ada risiko starvation seperti pada P2 yang terus tertunda karena burst time-nya yang panjang. Untuk memudahkan pemahaman mahasiswa mengenai urutan eksekusi proses dalam algoritma penjadwalan, kita akan melihat representasi visual menggunakan Gantt chart. Bisa dilihat pada chart berikut, sumbu horizontal menunjukkan alur secara linear, sementara setiap blok pada chart merepresentasikan proses yang sedang berjalan pada rentang waktu tertentu. Angka-angka di bawah chart menandai timestamp saat terjadi context switch, yaitu perpindahan dari satu proses ke proses lainnya. Jika kita perhatikan, awal dari setiap blok menunjukkan start time, yaitu waktu proses dimulai dieksekusi. Akhir dari blok adalah completion time, atau waktu proses selesai. Dengan informasi ini, kita dapat menghitung turnaround time untuk setiap proses, yakni selisih antara waktu selesai dan waktu kedatangan. Setelah kita analisis lebih jauh, P1 dieksekusi terlebih dahulu, karena memang hanya P1 yang tersedia di waktu 0. P4 menunjukkan pun datang paling akhir, mendapatkan giliran lebih awal karena memiliki burst time yang paling pendek. Hal ini mencerminkan prinsip algoritma SJF. Namun, P2 justru dieksekusi paling akhir walaupun datang lebih awal dari P4 dan P3 yang menunjukkan adanya potensi starvation, yaitu kondisi di mana proses yang lebih panjang harus menunggu terlalu lama.
Lalu yang kedua ada analisis performa. Mari kita analisis performa algoritma Shortest Job First atau SJF dari sisi kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kelebihan. SJF dikenal sebagai algoritma dengan average waiting time yang paling optimal dibanding algoritma non-preemptive lainnya. Ini karena proses-proses pendek diselesaikan lebih dulu, yang secara signifikan menurunkan waktu tunggu total. Hasilnya, throughput juga meningkat lebih banyak, proses bisa diselesaikan dalam waktu yang sama. SJF sangat cocok digunakan dalam sistem batch, di mana semua proses sudah diketahui sebelumnya. Selain itu, algoritma ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang efisien karena CPU hampir tidak pernah idle. Selalu ada proses yang bisa langsung dieksekusi. Namun, tentu saja ada kekurangannya. SJF berpotensi menyebabkan starvation, khususnya bagi proses-proses panjang yang terus-terus menunda karena adanya proses pendek yang terus datang. Selain itu, di dunia nyata sulit untuk mengetahui secara akurat burst time suatu proses sebelum dieksekusi. Algoritma ini juga dianggap tidak adil karena proses panjang secara sistematis cenderung diabaikan. Meskipun mungkin proses tersebut penting, dan dalam sistem interaktif yang butuh respon cepat, SJF murni kurang praktis untuk diterapkan. Sebagai tambahan, untuk mengatasi kekurangan seperti starvation, algoritma SJF sering dikombinasikan dengan teknik aging, yaitu naikkan prioritas proses yang sudah lama menunggu. Sedangkan untuk prediksi burst time, sistem operasi modern biasanya menggunakan exponential averaging berdasarkan riwayat eksekusi sebelumnya. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang langkah-langkah algoritma SJF. Yang pertama yaitu lihat semua proses yang sudah tiba di sistem pada waktu tersebut. Yang kedua yaitu dari proses-proses yang tersedia, pilih yang memiliki waktu proses atau burst time yang paling pendek. Yang ketiga yaitu jalankan proses tersebut sampai selesai. Nah, setelah prosesnya selesai, ulangi langkah dari awal sampai akhir untuk proses-proses lain yang masih ada sisanya. Nah, tapi aku punya sedikit tips nih buat milih proses mana yang mau dikerjain. Tips yang pertama yaitu selalu cek dulu proses mana aja yang sudah datang atau arrival time-nya itu udah dilewati. Yang kedua yaitu kalau belum ada proses yang datang, tunggu aja sampai proses pertamanya tiba. Dan yang terakhir yaitu kalau ada beberapa proses dengan burst time yang sama, pilih aja yang arrival time-nya datang lebih awal. Nah, selanjutnya ada juga cara buat menghitung performance-nya. Yang pertama itu turnaround time, yang dimana rumusnya itu waktu selesai dikurangi dengan waktu datang. Lalu ada waiting time yaitu turnaround time dikurangi dengan burst time, dan yang terakhir itu rata-rata waiting time yaitu jumlah semua waiting time dibagi jumlah proses. Nah, selanjutnya aku mau jelasin tentang implikasi algoritma SJF dalam kehidupan nyata, yaitu adapun dampak pada performa yang dirasakan oleh pengguna. Nah, algoritma SJF ini membuat sistem terasa lebih responsif karena proses-proses kecil seperti klikan mouse ataupun ketikan keyboard. Nah, hal-hal kayak gitu kan tentu prosesnya cepat ya. Contohnya juga kayak pernah kita membuka aplikasi kalkulator ataupun notepad yang sekali klik langsung kebuka. Beda ceritanya kalau kita main game itu kan ketika kita mengklik game tersebut, gamenya kan ada proses dulu untuk membukanya, untuk launchingnya, di mana gamenya itu nggak bisa langsung terbuka itu. Nah, tapi ada juga nih tantangannya. Contohnya, kalau kita lebih mendahulukan proses-proses kecil, bayangkan kayak di supermarket itu ada sebuah kasir yang melayani pelanggan. Nah, kalau kita terapkan algoritma itu, misalkan kasir itu lebih memilih pelanggan-pelanggan yang belanjanya itu lebih sedikit, karena kan algoritma ini mendahulukan proses-proses kecil. Misalkan pelanggan yang dilayani itu lebih milih yang belanjanya sedikit, contohnya cuma beli 1 botol minum. Nah, kalau kayak gitu, misalkan pelanggan yang belanjanya banyak, yang misalkan beli deterjen, makanan, ataupun keperluan lainnya, itu pasti dilayani bakal lebih lama gitu. Contohnya juga dalam komputer, misalkan kayak proses penting, kayak backup system, itu pun bisa tertunda karena yang didahuluin tuh proses-proses yang kecil gitu. Nah, tapi ada juga nih cara buat sistem operasi modern untuk mengatasi hal itu, yaitu sistem operasi kayak Windows ataupun Android, mereka itu menggunakan prioritas dinamis, di mana proses yang sudah menunggu lama akan mendapat prioritas lebih tinggi meskipun prosesnya itu panjang. Nah, selain itu ada juga nih penerapan algoritma SJF dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya printer kantor yang mendahulukan pencetakan dokumen 2 halaman daripada 1 halaman. Selanjutnya ada juga server Netflix nih yang memprioritaskan pengiriman film pendek daripada serial panjang.
ketika jaringan itu lagi sibuk. Dan ada juga antrian drive-thru yang mengutamakan pelanggan dengan pesanan simple untuk mengurangi waktu tunggu rata-rata. Nah, teman-teman semua, kita akhirnya udah sampai nih di penghujung video. Nah, tapi sebelum videonya berakhir, yuk kita ingat-ingat dulu apa aja yang udah kita pelajari tadi. Nah, jadi yang udah kita pelajari tadi itu algoritma SJF. Nah, algoritma SJF itu adalah algoritma penjadwalan yang mengutamakan proses dengan burst time terpendek untuk meminimalkan average waiting time. Nah, algoritma ini punya dua varian, yaitu ada non-preemptive dan juga preemptive atau SRTF. Nah, algoritma ini optimal untuk average waiting time, tetapi berpotensi menyebabkan starvation pada proses-proses panjang. Implementasi nyata untuk menghadapi tantangan dalam memprediksi burst time dan sering dikombinasikan dengan teknik lain untuk keadilan. Nah, aku juga mau ingetin satu hal nih, bahwa nggak ada yang namanya algoritma pemrograman yang sempurna untuk semua situasi. Jadi pilihlah algoritma yang cocok dan sesuai dengan keputusan kalian, dengan keperluan kalian. Nah, untuk algoritma SJF ini, algoritmanya itu ideal untuk batch system dan offline processing, tapi kurang cocok untuk sistem interaktif atau real time. Nah, selanjutnya ada pemilihan algoritma penjadwalan, itu harus menyeimbangkan efisiensi, fairness, dan juga responsiveness sesuai kebutuhan sistem. Nah, itu aja untuk sekilas tentang materi yang udah kita pelajari tadi. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!